Oke, cara menentukan bilangan oksidasi dari atom pusat itu kita lihat dari jenis ligan yang terikat. Nah, misalkan dicontohkan dengan ligan senyawa kompleks yang sederhana itu FeCl 6 kali 3 min. Nah, di sini berapa bilangan oksidasi dari Fe. Ini misalkan ya, Cl min itu kita ketahui dia itu bermuatan negatif 1 atau anion. Berarti Cl-nya itu adalah minus 1 dikali 6 buah, berarti adalah minus 6. Nah, berapa bilox Fe? Nah, kita ketahui berarti bilox Fe adalah X ditambah min 6 sama dengan nih minus 3. Maka X adalah plus 3. Maka bilox dari Fe itu adalah plus 3. Nah, sama juga dengan untuk yang senyawa kompleks yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kita lihat terlebih dahulu dari ligan yang terikat langsung kepada atom pusatnya. Di sini S, sulfur. Nah, sulfur kita ketahui memiliki elektron valensinya itu kan 6. Ini ada terikat 2, berarti ini ada dua pasangan elektron bebas Nah, juga di sini juga 2. Berarti kalau yang dari terikat ke sulfur itu muatannya itu kan 0 karena nggak ada kelebihan atau kekurangan dari elektron. Nah, kita lihat dari yang N. Nah, N itu kita ketahui dia itu memiliki elektron valensi 5. Nah, di sini udah terikat 1 2 3 4. Udah terikat 4. Nah, berarti masih ada bersisa satu pasangan elektron bebas, tapi jadinya kan kelebihan dari elektron. Makanya ditulis minus di sini. Nah, sini kan udah minus. Artinya ligannya itu bermuatan minus 2. Nah, di sini kita lihat nggak kayak FeCl6 tadi ya, dia kan ligan yang memiliki ion counternya. Nah, sementara kalau di sini ligannya itu udah ligan yang nggak ada nih kayak atom lain yang mempengaruhi atau menyebabkan senyawa itu bermuatan. Kompleksnya itu kompleks yang bermuatan. Nah, di sini kan ligannya udah netral itu. Berarti kalau untuk mencapai netral berapa harusnya muatan dari Cu? Maka muatan Cu agar bisa menyeimbangi untuk menetralkan dari kelebihan 2 elektron, maka Cu harus bermuatan plus 2. Selanjutnya, untuk memprediksi bentuk geometri dari senyawa koordinasi berikut, itu pertama itu kita kan udah tahu nih kalau Cu itu nomor atomnya kan 29. Maka konfigurasi elektronnya kan Ar 3D9 4S2. Nah, karena dia Cu2+, maka konfigurasi elektronnya menjadi Ar3S2. Nah, dari 3S2 ini kita dapat menentukan geometri strukturnya itu. 3S2 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 3D. Ini 4S. Ini tuh 2, 3. Ini 4P. Ini 3D9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini biasanya nih kalau kita itu untuk menentukan geometri strukturnya itu harus tahu terlebih dahulu ini termasuk ke dalam ligan kuat atau yang ligan lemah. Karena di sini aku nggak tahu ini jenis ligan apa. Nah, kita asumsikan aja ini sebagai ligan kuat karena strukturnya itu hampir mirip kayak etilen diamin karena mengandung gugus nitrogen juga. Nah, kalau kita asumsikan dia sebagai ligan kuat itu prinsipnya itu dia memaksa pada orbital D-nya itu untuk berpasangan. Nah, di sini juga kalau untuk dipaksa juga pun untuk berpasangan itu nggak bisa. Karena apa? Karena dari orbital 3D-nya itu hanya yang bersisa yang tak berpasangan itu 1. Nah, kalau kayak di nikel misalnya, nikel kan 3D8 tuh kayak gini misalkan ini nikel. Tuh 2, 3, 4, 5.
Nah, kalau untuk dipaksa berpasangan ini bisa. Ini dipaksa berpasangan sehingga ada satu orbital D yang kosong. Nah, sementara di sini juga ini contoh ya, ini contohnya nikel. Nah, sementara kalau untuk yang di Cu itu karena orbitalnya itu ganjil, jadi nggak bisa untuk dipaksa untuk berpasangan. Nah, makanya karena kan terus kita lanjutkan, karena ini nggak bisa dipasangkan, kita nggak bisa menganggap dia lemah ataupun juga kuat karena yang bersisa itu cuma satu. Nah, makanya selanjutnya itu kita lihat dari berapa buah ligan yang akan masuk untuk berpasangan. Di sini ada 4 buah, berarti di sini ada 4 buah ligan yang akan masuk. 2, 3, 4. Maka geometri struktur itu adalah sp3. Nah, kalau sp3 itu adalah bentuknya tetrahedral. Oke, terakhir itu tentang konfigurasi elektron D. Nah, kalau untuk bikin konfigurasi elektron, kita bikin terlebih dahulu splitting dari orbital D. 1, 2, 3, 4, 5. Ini D. Ini splittingnya. Kita kan tahu kan dia itu sp3 ya, tetrahedral. Nah, kalau tetrahedral tuh 3 buah di atas, 2 di bawah. Ini yang T2G, ini yang EG. Ya kan ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isi dulu dari bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti konfigurasi elektron di D itu adalah EG 4, T2G 5.